Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Good, semua pada semangat ya. Kenalkan, nama kakak Kak Vina Sihombing. Minggu ini kita akan mendengarkan lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Selamat datang di Cerita Sekolah Minggu HKBP Serpong. Sebelum mendengar cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita dari kelas 3, Niko Manalu. Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada kami setiap hari. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikanlah hati dan telinga yang baik agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Diambil dari Matius 26 ayat yang ke-57 sampai ke-68. Adik-adik, kita tonton dulu video berikut ini ya. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia mengujar Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, setelah kita melihat tentang cerita Yesus di hadapan Mahkamah Agung, apa ya yang bisa kita pelajari? Dalam kalender tahun gerejawi, kita sudah memasuki minggu-minggu sengsara menjelang Jumat Agung dan Paskah. Pada minggu-minggu ini, kita kembali mengenang dan merenungkan penderitaan dan sengsara Tuhan Yesus menuju salib demi menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus,
kita beroleh keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh bukan karena usaha kita loh adik-adik, bukan juga karena kebaikan atau kehebatan kita. Dan sebenarnya justru karena dosa, kita tuh tidak layak mendapatkan keselamatan. Tetapi kabar baiknya adik-adik, kita dilayakkan oleh kasih anugerah Tuhan. Karena itu, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Sola Gracia. Jangan menghakimi sesama. Sebenarnya, ketika kita menghakimi orang lain, kita juga akan bertindak seperti orang-orang tersebut. Kita menjadi orang jahat kepada orang yang belum terbukti melakukan yang jahat. Sebaliknya, ketika kita dihakimi orang lain, kita akan serba salah dalam bersikap dan selalu terpojok. Ketika kita berada pada posisi dihakimi, sikap seperti Tuhan Yesus adalah sikap terbaik yang dapat kita lakukan, yaitu hati tenang, sabar, dan katakan yang sebenarnya. Apakah adik-adik pernah menjadi korban penghakiman orang lain? Bagaimana perasaan adik-adik? Pasti sangat tertekan. Kalau dihakimi itu rasanya tidak enak, maka seharusnya kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Apalagi sebenarnya penghakiman itu haknya Tuhan. Roma 2 ayat pertama mengingatkan kita, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Yang kedua, jangan cepat marah. Jika teman kita berbohong atau mengucapkan sesuatu yang tidak benar tentang diri kita, jangan cepat marah adik-adik. Hadapi dengan tenang dan bicarakan baik-baik. Selanjutnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang mengalahkan kejahatan dengan kejahatan tidak akan pernah mengakhiri kejahatan itu sendiri. Mengapa? Contohnya, jika ada temanmu yang mencuri pensil kesayanganmu, kemudian kamu tahu dan membalasnya dengan mencuri barang temanmu juga, maka muncullah pelaku pencurian yang baru, yaitu dirimu sendiri. Jika pembalasan terus dilakukan dengan kejahatan, maka kejahatan terus berlanjut. Namun, jika kejahatan dibalas dengan kebaikan dan kasih, maka kejahatan itu cenderung akan berhenti karena telah terkalahkan oleh kasih. Doakanlah, bahkan berkatilah mereka yang jahat itu, agar bertobat dan berubah menjadi orang yang baik. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita semua selalu berbuat baik kepada semua orang, bahkan termasuk kepada orang-orang yang jahat? Ketika ada teman kita yang dituduh mencuri, kita tidak boleh ikut-ikutan menghakimi mereka. Atau jika kita diejek teman, kita tidak boleh mengejek kembali ya adik-adik. Sebaiknya kita menegur atau memberitahu teman kita bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Ketika misalnya buku kita dipinjam adik, tapi tidak dikembalikan ke tempatnya, kita jangan cepat marah ya pada adik kita. Kita bisa tanya baik-baik, "Adek, di mana buku abang? Di mana buku kakak?" Ya, bicaralah dengan baik kepada adik kita. Contoh lain, ketika teman kita jahil nih waktu di sekolah, kita jangan membalas dia ya adik-adik. Kita harus mengampuni dan mengasihi dia. Tapi kita juga harus mengingatkan teman kita untuk tidak berbuat jahil lagi. Jadi, kita harus menegur dengan baik, dengan kata-kata yang sopan.
Nah, cukup sekian adik-adik cerita kita pada minggu ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah pada hari ini. Berkati agar kami bisa meneladani Tuhan Yesus yang mau bersikap sabar, tenang, tidak menghakimi orang lain, dan selalu berbuat baik pada orang lain. Hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.